Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cafe Rumi yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini, tema apakah jin bisa menembus dinding? Nah, dalam keyakinan manusia sudah kuat bahwa jin itu bisa menembus dinding. Terlebih banyak sekali tontonan-tontonan TV yang menampilkan adegan-adegan jin bisa menembus dinding. Nah, bagaimana persepsi Islam secara syariat memandang fenomena tersebut? Di dalam buku yang sudah Al-Fakir tulis, ya Fikih Ruqyah Aswaja ini, ada satu hadis sahih, muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sangat kuat sekali nilai hadisnya. Ada satu hadis menyebutkan di sini, idza kana junhul lail aw amsaytum faquffu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atu minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba wadhkur ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa wa auqu kirabakum wadhkur ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkur ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa adfi'u masabihakum. Nabi SAW bersabda, jika menjelang sore, menjelang malam hari tiba, maka kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kecil kalian. Menjelang maghrib, ya, dan setelah maghrib sampai isya ini junhul lail, ya, masa. Kita dianjurkan oleh Nabi, ya, bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk menahan anak-anak kita, anak-anak kecil kita, ya, khusus anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu pembentengannya kurang, anak-anak kecil itu auranya masih lemah sekali, ya, mudah kena gangguan dari luar, terutama yang tidak terlihat. Makanya di sini Nabi mengatakan kenapa kita disuruh menahan anak-anak kita di waktu-waktu tersebut. Biasanya tradisi-tradisi di Betawi atau di Jawa, ya, kalau menjelang maghrib, ayo nak masuk rumah nanti ada hantu, atau masuk rumah nanti ada wewe gombel dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu bukan mitos dan ada dasar yang sangat kuat dari hadis Nabi, ya, bahkan muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena di waktu itu setan berkeliaran. Jadi menjelang maghrib sampai setelah maghrib itu berkeliaran setan-setan. Oleh sebab itu banyak sekali orang-orang yang ada gangguan dalam tubuhnya. Mereka merasakan tidak enak badannya, merasakan keanehan dalam tubuhnya di waktu-waktu tersebut. Dan kadang-kadang juga dukun-dukun mengirim sihir dan santet dan semisalnya di waktu-waktu segitu, ya. Kemudian jika sudah lewat sesaat dari malam fahalluhum, maka terserah, kalau sudah isya ke atas baru diperbolehkan. Itu sudah redah, ya, pergerakan setan keluarnya itu di waktu itu sudah redah. Nah, kemudian di sini wa'agligul abwaba, tutuplah pintu-pintu kalian, ya, termasuk jendela. Wadhkur ismallah, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintunya dengan bismillah. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kenapa? Fa inna syaitan, kata Nabi, la yaftahu baban mughlaqa. Karena setan ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup atau pintu yang terkunci. Nah, dari hadis ini, fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, setan ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Para ulama kita ini mengomentari hadis ini. Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar terutama, panjang lebar beliau mengomentari ini. Dan juga imam-imam yang lain, para ulama Ahlussunnah Jamaah, berbeda pendapat apakah yang dimaksud setan tidak bisa membuka pintu ini khusus sudah dibacakan zikir kepada Allah, ataukah tidak dibacakan zikir, setan tidak bisa membuka. Nah, para ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan, ya, secara profesional sesuai dengan dhahir daripada hadis ini secara literal,
bahwasanya memang setan secara umum, jin ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya, pintu yang tertutup. Terlebih lagi pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan ini tidak akan bisa masuk, ya, tidak akan bisa membuka. Ini penting sekali ya. Pelajaran dari hadis ini sangat perlu kita renungi. Ya. Wa auqu kirabakum wadhkuru ismallah, dan tutuplah atau ikatlah kendi-kendi kamu kirab, ya. Kirab itu terbuat dari kulit, ya, bejana yang terbuat dari kulit pada zaman sahabat, zaman Nabi. Ikat, tutup maksudnya. Wadhkur ismallah, juga jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah wadah-wadah kalian. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau, kata Nabi, meskipun menutupnya itu anta'rudu 'alaiha syai'an, yaitu dengan sesuatu ala kadarnya, ya, misal mungkin sedotan atau sendok atau kayu begitu. Ya, meskipun hanya ditutup dengan sesuatu ala kadarnya. Wa adfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian jika kita hendak tidur begitu. Nah, dari hadis ini banyak sekali hikmahnya. Di antaranya kita untuk mengikuti perintah Nabi, menahan anak-anak kita menjelang maghrib atau setelah maghrib. Makanya ulama kita mengumpulkan anak-anak kecil kita dengan ngaji Al-Quran, dengan bersolawat, dengan maulidan, dengan baca sejarah-sejarah Nabi dan lain sebagainya, begitu ya. Kenapa? Karena di waktu itu setan berkeliaran. Ya. Yang kedua, menutup pintu jendela dengan Bismillah. Ya. Dan menurut para ulama, secara umumnya jin ataupun setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Terlebih lagi pintu yang ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini apa? Dari hadis ini, ya, secara mafhumnya jin ini tidak bisa menembus dinding. Kenapa? Karena Nabi sama sekali tidak menyinggung dinding. Ya, kalau jin setan bisa menembus dinding, Nabi nggak menyinggung pintu, kan begitu. Nabi tidak memerintahkan menutup bejana-bejana, kan bisa menembus begitu. Atau botol, Nabi memerintahkan gelas untuk ditutup ataupun botol untuk ditutup yang berisi makanan atau minuman. Mungkin malamnya sihir bisa datang lewat jin itu, sehingga orang yang minum kadang-kadang perutnya sakit tanpa sebab, padahal sihir yang dikirim masuk ke dalam bejana-bejana itu. Lah, kalau seandainya jin bisa menembus dinding, jin bisa menembus tembok, maka Nabi nggak memerintahkan untuk menutup bejana. Nabi tidak memerintahkan untuk menutup pintu dan sebagainya. Ya, dan ini pelajaran juga buat kita. Artinya, jika kamu tidak mau dimasuki oleh setan ataupun jin, tutuplah hati kamu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan atau jin tidak bisa menembus hati yang ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ibaratkan rumah ini adalah hati gitu. Sebagaimana hadis lain Nabi mengatakan bahwasanya ada hadis, innal malaikatah la yadkhulu baitan fihi kalb wa tasawir. Sesungguhnya malaikat ini tidak bisa masuk rumah di dalamnya ada anjing dan patung-patung berhala gitu. Imam Ghazali dan beberapa ulama memahami bahwasanya rumah ini diibaratkan hati. Malaikat, rahmat, hidayah, cahaya, dan nafahat dan sebagainya tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau di hati kita ini masih ada sesembahan, masih ada sifat-sifat binatang seperti anjing dan lain sebagainya. Maka bersihkanlah hati kita, insya Allah malaikat akan datang. Rahmat akan masuk ke dalam hati kita. Demikian juga, ya, pelajaran penting buat kita, bahwasanya apapun gerakan kita, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Diam, duduk, berjalan, tidur, menutup pintu dan sebagainya, libatkan Allah dalam hal itu semua. Maka kita terlindung dari hal kejahatan. Mungkin dari hadis ini kita bisa pahami kenapa ada pertanyaan besar yang beredar, ya,
kenapa tuyul ini nggak bisa ngambil ATM, uang yang di ATM, ya. Mungkin dari hadis ini kita bisa paham bahwasanya di ATM ini terlalu ketat, terlalu ribet dan banyak penutup-penutupnya, ya. Banyak sistem-sistem penutupnya di situ yang luar biasa ketat. Sehingga dari hadis ini kita bisa paham bahwa jin apalagi tuyul tidak bisa menembus, ya, yang tertutup rapat, dinding dan sebagainya. Sehingga mungkin saja dari ini bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang yang ada di ATM. Tuyul bisa ngambil uang-uang yang terbuka ataupun di dalam lemari yang sering buka tutup begitu. Ya, kecuali kalau tuyulnya berkerudung, nah ini lain lagi. Ini mungkin mau ditaruh dimanapun, insya Allah ketahuan begitu ya. Nah ini singkat daripada mitos jin bisa menembus dinding ataupun tembok, terjawab dari hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya jin atau setan tidak bisa menembus dinding dan tidak bisa masuk jika pintu itu tertutup, terlebih lagi pintu atau jendela yang ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.